Jadi gini penampakannya kalau kita udah tua. Takut. Proses aging atau proses penuaan itu pasti dialami oleh setiap orang. Tandanya ada kerutan di upper face, di crow's-feet, terus mata juga udah mulai berkantong, ada eye bag, flek-flek nih, flek-flek udah banyak di kanan kiri. Kulitnya udah sagging atau udah kendur, udah turun. Tuh. Jadi sininya prominent dan marionetnya juga terlihat banget. Jelas karena kulitnya udah turun. Pencegahan biar gak cepet kayak yang di atas ini, yang paling murah dan paling gampang, paling simple adalah sunscreen. Wajib pakai sunscreen ya. Hey guys, hari ini gue mau ngabarin ke kalian hasil rapat gue dengan BPOM terkait bahan 4MBC. Selain itu, gue juga mau membahas banyaknya video yang beredar terkait sunscreen lokal lainnya yang katanya mengandung turunan 4MBC dan berbahaya. Kalau teman-teman berkenan, boleh banget bantuin like supaya info yang jelasnya bisa tersebar. Sebelumnya disclaimer singkat, dari pertama gue main TikTok, tujuan utama gue adalah untuk mengedukasi masyarakat, dan sampai detik ini belum ada keuntungan apapun yang gue ambil dari TikTok. Jadi untuk clarify, gue nggak berniat untuk jatuhin brand manapun. Nah sekarang kita langsung masuk pembahasannya. Pertama-tama sorry, sebagaimana koreksi yang gue sampaikan di video gue sebelumnya, di mana bahan ini bukan sudah dilarang beredar di Eropa, tapi dilarang beredar oleh BPOM Eropa. Dalam bentuk pengajuan notifikasi pelarangan bahan ini oleh EU Commission atau BPOM Eropa pada 8 Juni 2023. Dan bila tak ada halangan, kemungkinan pelarangannya akan diadopsi di seluruh Uni Eropa pada kuartal 4 2023 alias akhir tahun ini. Nah, terus di Indonesia gimana? Dari hasil rapat gue dengan BPOM, gue mendapatkan info bahwa kemungkinan BPOM akan melakukan pengkajian ulang terkait keamanan bahan 4MBC bila peraturan pelarangannya sudah diadopsi di Uni Eropa. Di mana isu ini kemungkinan akan dibawa juga ke ASEAN Cosmetic Committee dan dikaji oleh ASEAN Cosmetic Scientific Body termasuk Indonesia di dalamnya. Baru setelah itu akan ditentukan apakah bahan ini akan dilarang di Indonesia atau tidak. Nah, mungkin sekarang kalian ada yang bingung. Gimana sih? Kok dulu katanya aman, sekarang tiba-tiba nggak bisa dibilang aman? Seperti yang gue selalu bilang, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Justru, ini tuh menjadi bukti bahwa BPOM, baik di Indonesia, Eropa, dan dimanapun, terus mengupdate pengetahuan mereka demi menjaga keamanan kalian semua. Nah, mungkin sekarang kalian juga bertanya-tanya, sambil nunggu BPOM melakukan kajian, kalian harus gimana nih? Ya, kalian bisa either menghindari bahan tersebut dari sekarang, atau pakai terus dan menunggu sampai BPOM melakukan kajian lanjutan. Loh, emangnya kalau pakai terus nggak bahaya? Dari video pertama gue udah nekenin bahwa ini tuh bukan berbahaya. Dan gue udah bilang kalaupun kalian pakai, kemungkinan kalian nggak akan kenapa-kenapa juga. Karena pengajuan pelarangan bahan ini itu didasarkan asas kehati-hatian. Detailnya kalian bisa nonton video gue yang kedua. Tapi intinya pelarangan ini itu diajukan hanya karena berdasarkan kajian yang baru disimpulkan bahwa ada penurunan margin of safety. Walaupun batas maksimum di industri itu masih di bawah itu. Dan yang digunakan oleh Wardah, Emina, RH pun di bawah konsentrasi maksimum di industri. Nah, tapi karena memang ada penurunan margin of safety, BPOM Eropa melakukan pengajuan pelarangan bahan tersebut. Jadi kalian bisa putuskan sendiri aja. Kalian bisa pakai terus karena kemungkinan nggak akan kenapa-kenapa, atau kalian bisa berhati-hati kayak gua dan menghindari bahan tersebut. Keputusan yang manapun masih masuk akal kok. Sekarang gua akan membahas video yang beredar terkait turunan 4MBC yang katanya berbahaya dan terdapat di berbagai sunscreen di Indonesia. Bahan yang dimaksud adalah ethylhexyl methoxycinamate atau octinosat. Dan gue bisa katakan bahwa bahan ini bukanlah turunan dari 4MBC. Sebagaimana bisa kalian lihat, struktur kimianya pun sangatlah berbeda. Lalu gimana dengan keamanannya? Sampai saat ini, octinosat masih dianggap aman oleh BPOM Indonesia dan juga BPOM Eropa. Jadi kalian nggak perlu panik karena bahan tersebut masih tergolong aman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Peace out.